Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Puji Astuti, guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Cacaban 6, Kota Magelang, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 1 dalam jabatan di LPTK IAIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Rancangan pembelajaran terdiri dari RPP, media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut hasil peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa anak-anak hebatnya Bunia yang walaupun siang hari ini tetap semangat, tetap kompak menjawab salamnya Bunia. Baiklah, kalau begitu terlebih dahulu Bunia tanya dahulu kabarnya. Anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Oh, alhamdulillah. Begini ya, kalau Bunia tanya kabar, anak-anak menjawabnya begini. Anak-anak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, bisa ya anak-anak tirukan Bunia ya? Bisa. Anak-anak bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan pagi hari ini Bunia cek presensi dulu ya. Siapa yang tidak masuk anak-anak? Siapa? Kurang keras suaranya? Mulyono, Bu. Oh, Mulyono. Kenapa Mulyono tidak masuk, Mas Sunat, Haris? Bu, sunat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan doa dahulu. Setelah kita berdoa, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu ya anak-anak. Silakan anak-anak bisa untuk cermati di layar. Seperti biasa sebelum Bunia mulai pembelajaran, kita hafalan surah pendek terlebih dahulu ya. Bagi yang belum hafal, anak-anak bisa melihat di layar yang Bunia tampilkan. Wahidun, isnaini, salasatun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, luar biasa hebat anak-anak Bunia. Nah, sekarang anak-anak tentunya tadi malam sudah membaca WA di grup ya, bahwa perlengkapan belajar yang perlu dipersiapkan ketika kita belajar pagi hari ini adalah yang pertama buku paket. Sudah disiapkan belum buku paketnya anak-anak? Sampun, Bu Guru. Ya, ini akan sampaikan tujuan pembelajaran kita belajar hari ini. Yang pertama, kita akan melakukan pertemuan 3 kali. Nah, adapun tujuan pada masing-masing pertemuan, yang pertama adalah menganalisis kisah keteladanan Wali Songo yang Bunia tampilkan ini. Coba cermati. Ya, Bunia beri waktu 2 menit, silahkan. Ini ada 2 gambar. Anak-anak bisa cermati gambar apa yang pertama, gambar apa yang kedua. Coba dari tadi ini yang belum ada suaranya Mbak Vika. Coba yang ada, yang gambar sebelah kanan gambar apa Mbak Vika ya? Orang yang solih sedang berdakwah. Ya, pintar. Orang yang solih yang sedang berdakwah. Ada yang bisa menjelaskan gambar yang kiri? Mas Wahib mungkin? Yang kiri saya belum tahu, Bu. Ya, sudah pintar semua mendeskripsikan apa gambar yang Bunia sajikan. Baik, nah siapakah wali Allah itu? Karena Wali Songo berarti jumlahnya berapa anak-anak? 9 ya, Bu.
9 ya. Songo berasal dari bahasa Jawa, songo itu 9. Siapakah wali Allah itu? Nah, selanjutnya kita akan pelajari. Wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Iman dan takwa. Penjelasan ini, coba ada yang tahu nggak hal-hal yang wajib yang kita lakukan itu apa, anak-anak? Yang wajib Hal sholat wajib. Bu. Sholat Bu. Nggak sholat itu wajib, pinter. Kalau hal-hal yang sunnah, contohnya apa? Baca apaan Bu? Baca Al-Quran, pinter. Yang terakhir, wali Allah juga meninggalkan hal yang makruh. Meninggalkan hal yang makruh. Makruh, siapa yang bisa menjelaskan makruh itu artinya apa? Makruh ya, Mas Wahib. Makruh itu berarti sesuatu yang sebaiknya kita tinggalkan tuh, atau tidak kita lakukan. Pinter, anak-anak hebatnya Bunia. Ternyata tadi malam sudah belajar materi referensi dari buku ya. Kita berikan aplaus untuk yang jawaban-jawabannya betul ya. Jadi ini ya kesimpulannya, bahwa wali Allah itu adalah orang yang beriman, bertakwa, melaksanakan hal yang wajib, melaksanakan hal yang sunnah, dan meninggalkan hal yang makruh. Nah, untuk firman Allahnya mengenai wali Allah ini terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 62-63. Coba siapa yang bisa membantu membacakan? Mas Haris, coba yang ayat 62. Mas Haris yang baca, coba bantu Bunia baca, Mas Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, luar biasa, pinter-pinter semua mengajinya ya. Ya, ayat 62 di Quran surah Yunus ini, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Jadi seperti yang Bunia sampaikan tadi, ada perkara sunnah dan makruh. Sekarang yang ayat 63, coba dibaca lagi Mas Wahib, ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ayat 63 saja ya Bu? Iya, 63 saja, pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Shadaqallahul Ya, yang ayat 63 tadi sesuai tidak dengan penjelasan Bunia, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Jadi memang wali Allah itu terdapat dalam Quran surah Yunus ayat 62-63. Penjelasannya sesuai ya. Ya, sampai di sini sudah paham? Anak-anak semua paham tentang pengertian wali Allah? Sudah Ya, Bu. kalau sudah paham, Bunia lanjut. Nah, ini. Baik, kita akan satu-satu tentang Wali Songo. Apa saja yang perlu kita ketahui? Yang pertama, Wali Songo itu dikenal sebagai penyebar Islam di Jawa pada abad ke-17. Jadi Islam itu masuk ke Indonesia perlahan-lahan, tidak langsung semua mayoritas beragama Islam. Nah, untuk di daerah Jawa khususnya disebarkan oleh Wali Songo. Jasanya sangat besar ya, perubahan dari masyarakat yang belum mengenal Islam sampai menyebarkan Islam, sampai Islam berkembang seperti sekarang ini. Katanya dari kata fana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Kemudian yang dari bahasa Jawa itu artinya tempat. Nah, karenanya penyebaran atau dakwahnya Wali Songo itu sesuai dengan nama tempatnya. Kita akan pelajari di pertemuan besok. Misalnya Surat Kudus, berarti nanti basisnya atau usaha dakwahnya di daerah Kudus, begitu ya. Ya, Bu. Berasal dari bahasa Jawa yang berarti tempat. Nah, apa perbedaannya sebelum dan sesudah mengenal Wali Songo? Dibaca Mbak Vika, sebelum mengenal Wali Songo.
Bagaimana penduduk Indonesia ketika itu, khususnya yang ada di Jawa? Tulisannya nggak kelihatan, Bu. Tulisannya nggak kelihatan. Ya, Bunia bacakan ya. Ya, Untuk Bu. untuk yang sebelum masuknya Wali Songo itu masih dominasi budayanya Hindu, banyak pemeluk agama Hindu. Nah, sesudahnya muncullah peradaban baru yang diajarkan Wali Songo itu, mulai dari cocok tanam, mulai dari perdagangan, kesenian, itu sampai menyebar seperti sekarang itu Islamnya dari Wali Songo. Ya, paham anak-anak? Paham, Bu Guru. Nanti kalau dia beri waktu untuk bertanya, kalau tidak paham bisa tunjuk jari untuk mengajukan pertanyaan. Nah, tadi sudah tentang Wali Songo, sudah pengertiannya. Sekarang dia akan sebutkan 9 beserta namanya. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Bisa dilihat gambarnya Sunan Gresik? Bisa, Bu. Yang kedua Sunan Ampel. Yang ketiga adalah Sunan Giri. Lanjut Sunan yang keempat adalah Sunan Kalijaga. Yang pakai belangkon sendiri itu Sunan Kalijaga. Sunan yang kelima Sunan Bonang. Kemudian Sunan yang keenam Sunan Derajat. Sunan yang ketujuh Sunan Muria, Sunan Kudus Sunan yang ke-8, dan Sunan Gunung Jati menempati Sunan yang ke-9. Sunan Wali Allah itu tidak dicampuri dengan kesyirikan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa semua wali Allah yang berjumlah 9 itu kesemuanya imannya tidak dicampuri dengan kesyirikan. Baik, untuk lembar jawabnya nanti anak-anak bisa kerjakan di LKPD yang Bunia bagikan di grup kelas ya. Ya, Bisa Bu. dibagi, bisa dibaca. Nanti silakan untuk beri tanda centang untuk masing-masing di pot bunga itu. Anak-anak bisa untuk dikerjakan terus nanti dikumpulkan di tempat Bunia. Begitu juga untuk yang LKPD kedua. Itu ada 2 gambar, anak-anak silakan untuk dibahas bersama di diskusi kelas. Gitu ya anak-anak ya. Ya, Bu Ya, Guru. Bu. Kemudian ya, penjelasan dari Bunia untuk Wali Songo sudah paham atau ada yang perlu ditanyakan anak-anak? Sudah jelas, Bu. Kesimpulannya adalah bahwa Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, meninggalkan hal-hal yang syirik. Itu ya. Kita Ya. lanjut untuk pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, tetap Ya, Bu. solih dan solihah, semuanya jaga kesehatan. Buni akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.